Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Amira Fadilah dan saya akan mempresentasikan topik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila ini seringkali kita kenal sebagai dasar negara, tetapi dalam pembahasan ini kita akan melihat Pancasila dari sisi lain yang lebih mendalam, yaitu dari sisi sistem etika. Artinya Pancasila ini bukan hanya pedoman konstitusional, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang bisa menjadikan kita itu lebih baik dalam bertindak dan bersikap baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Nah, hal ini penting karena nilai etika itu adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang bermartabat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu adalah Pancasila tidak hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah sebagai sistem etika, Pancasila memberi arah pada sikap, perilaku, dan keputusan individu maupun kolektif. Nah, yang terakhir itu, masing-masing sila mengandung nilai etika yang mendorong terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Nah, sistem etika ini artinya seperangkat nilai yang mengatur yang mana yang dianggap baik dan yang mana yang dianggap buruk, benar atau salah gitu. Dalam konteks Pancasila, kita bisa memahami bahwa 5 sila tersebut saling berkaitan untuk membentuk suatu panduan etika yang utuh. Jadi bukan hanya sekedar hafalan, tetapi Pancasila juga dijadikan pedoman dalam menghadapi dilema moral dan sosial. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk berbuat jujur atau mengambil keputusan pribadi, Pancasila ini mengajarkan kita untuk memilih mana jalan yang lebih adil dan mana jalan yang lebih bermoral. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu nilai etika dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu termasuk ke etika spiritual, yaitu menghargai keyakinan dan toleransi antar umat beragama. Nah, pada sila pertama ini kita diajak untuk membangun sikap saling menghargai perbedaan dan keyakinan hidup dalam toleransi. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini tuh masuk ke etika kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan penghormatan martabat manusia. Di sila kedua ini menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan sehingga kita tidak bersikap semena-mena gitu terhadap orang lain. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang termasuk ke dalam etika kebangsaan, yaitu cinta tanah air dan menghargai keberagaman. Di sila ketiga ini kita dituntun untuk tidak egois atas nama suku, agama, ras, atau golongan, karena kita diutamakan itu untuk persatuan. Nah, kita masuk ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini termasuk ke dalam etika demokrasi, yaitu musyawarah dan menghargai pendapat. Di sila keempat ini, kita itu diajak dan disuruh untuk menjunjung tinggi demokrasi, di mana keputusan harus melalui musyawarah dan kebijaksanaan, bukan dengan pemaksaan. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang termasuk ke dalam etika sosial, yaitu keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, di sila kelima ini adalah puncak dari semua nilai, yaitu menciptakan keadilan sosial bukan hanya untuk suatu kelompok tertentu, tapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai pedoman etika sosial dan politik.
Nah, dalam kehidupan sosial, Pancasila bisa menjadi filter dalam bersikap. Misalnya ini dalam pergaulan, kita bisa menerapkan nilai-nilai seperti saling menghormati, tidak diskriminatif, dan mau membantu dan menolong sesama. Nah, dalam bidang politik, Pancasila ini sangat relevan karena kita butuh etika dalam kepemimpinan dan membuat kebijakan, hingga dalam menjalankan kekuasaan juga. Kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila tidak akan melakukan korupsi atau penyalahgunaan jabatan, karena mereka ini sadar bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Nah, begitu juga rakyat. Rakyat ini dituntut untuk bisa kritis dan aktif menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dari pembahasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya mencakup aspek spiritual, sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan yang membimbing kehidupan pribadi maupun kolektif. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan etika, bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan yang lebih beradab dan lebih harmonis. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila harus terus dijaga dan ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.